kakek-kakek yang punya duit, dari anak-anak muda yang punya duit nggak punya duit. Tapi saya nggak butuh itu ya, walaupun hidup butuh uang. Tapi buat saya cinta nomor satu. Kalau udah cinta saya nggak mungkin cerai. Ketika disinggung mengenai kondisi psikisnya, Dewi mengaku meskipun sakit hati yang dideritanya begitu hebat lantaran kisah rumah tangga yang berujung miris, toh Dewi tidak akan sampai mempunyai perilaku menyimpang dengan menyukai sesama jenis. Wanita asal Jember, Jawa Timur ini menegaskan bahwa dirinya masih menginginkan pria sebagai pasangan hidupnya kelak. Lihatlah tawa bahagia para Mita Rusadi. Bagaikan meregu keindahan langit surga, Mita tampak tak pernah lelah mengurai senyum. Tak heran jika arus bahagia terukir di wajah bulan milik Mita. Pasalnya, Mita sedang gandrung pada kesibukan barunya sebagai ibu dari Adrian Tegar Maharaja Bago sang buah hati tersayang. Dan saat bahagia itu direkam secara eksklusif oleh tim Kabar-Kabari berikut ini. Sekarang memang kalau dibilang nggak sibuk ya sibuk gitu karena ternyata menjadi ibu rumah tangga itu ternyata nggak sesimpel yang dibayangin gitu. Jadi biasanya orang-orang kan berpikir Mbak Mita kok cuman sekarang nggak ada kegiatan cuman jadi ibu rumah tangga aja. Jadi ibu rumah tangga itu bukan cuma ya. Jadi saya pengen bilang bahwa ternyata jadi ibu rumah tangga itu suatu hal yang membutuhkan kesabaran yang tinggi, luar biasa, membutuhkan waktu, fokus yang tinggi. Itu melatih kesabaran kita, meredam emosi, lalu belum waktu kita, belum tenaga kita, pikiran kita, dan semua cinta kasih kita harus curahkan. Saat ini rupanya Mita sedang enggan beranjak sejenak dari sisi sang pangeran kecil pujaan hatinya. Setiap jengkal langkah Mita menentukan setiap tahap perkembangan Adrian. Mita sendiri menilai bahwa kecerdasan yang dimiliki putra sematawayangnya ini harus terus dilatih agar semua potensi yang dimiliki Adrian terus terasah dengan baik. Anak ini cerdas, interaksinya bagus sekali, terus saya tiap hari melatih biar motoriknya bagus. Oleh sebab itu makanya saya sering-sering ngajak dia untuk bisa bermain-main atau melihat dulu sebelum dia bisa beradaptasi ya. Anakku sayang, jangan menangis, Bunda. Salah satu upaya Mita untuk meningkatkan perkembangan putranya tersebut adalah dengan memberikan asupan gizi terbaik yang bisa ia berikan. Istri dari Nenad Bago ini pun rupanya sudah mempersiapkan asuransi pendidikan bagi Adrian. Tidak hanya itu, Mita dan Nenad sudah sepakat menyekolahkan buah hatinya ini jauh sampai ke benua Eropa, benua di mana banyak tokoh-tokoh besar dunia dilahirkan. Kita udah persiapin, pokoknya Adrian kayak nanti 1 tahun dia akan sekolah preschool, ya. Lalu ya kalau asuransi ya itu off the record lah ya, ya tentunya ya. Terus kita udah discuss ya antara saya dan Neno dan suami bahwa nanti mungkin Adrian akan sekolah di Eropa gitu kalau universitas nanti gitu. Selain di sana memang banyak sekali pilihan. Artis yang pernah tenar di era 90-an ini tampak selalu mensyukuri setiap medan hidup yang dilaluinya. Terlebih di saat dirinya diizinkan untuk menikmati indahnya menjadi seorang ibu yang harus merawat anak dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, Mita beranggapan bahwa menimang seorang anak merupakan bentuk prestasi tersendiri lebih dari piala-piala yang pernah ia terima lewat dunia keartisan yang selama ini ia geluti. Perannya sebagai ibu dan istri ia jalani dalam ikhlas iman yang syahdu. Merawat Adrian itu merupakan hal yang terindah ya buat saya karena ini juga pengalaman yang baru untuk saya. Saya terima kasih sekali kepada Allah gitu. Saya diberikan kesempatan menjadi seorang ibu, diberi kesempatan untuk merasakan hal-hal yang terindah aja dalam hidup ini. Hai pemirsa Kabar Kabari, terima kasih ya udah ngikutin liputan aku sama Adrian. Bye bye.
Kabar Kabari senantiasa menyajikan informasi menarik dari dunia selebriti. Maka tetaplah di channel paling oke ini, karena liputan terkini yang dihimpun tim redaksi akan segera hadir menemui Anda. Juara tinju Chris John rupanya sedang berlatih keras demi mempersiapkan diri untuk pertandingan tinju yang akan diselenggarakan Sabtu tanggal 26 Januari nanti. Dan persiapan Chris John tersebut direkam oleh tim Kabar Kabari secara eksklusif. Ya, persiapan kali ini kita udah siapkan berjalan baik ya. Jadi dari mungkin sekitar hampir 3 bulan kita mempersiapkan untuk pertandingan kali ini. 2 bulan di Australia, 1 bulan di Indonesia, hampir 1 bulan di Indonesia. Ya, jadi selama ini berjalan sesuai dengan rencana kita dari awal. Ya. Untuk menghadapi lawan saya ini, saya khususnya mempersiapkan fisik dan stamina yang kita anggap harus benar-benar fit ya. Menurut Adiaksa Daud yang telah melihat latihan persiapan Chris John secara langsung, Chris harus berlatih ekstra keras untuk mencapai performa terbaiknya saat pertandingan nanti. Hal senada juga diakui oleh petinju berbadan kekar ini. Pasalnya Chris akan berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh dan memiliki rekor yang baik sepanjang karirnya sebagai petinju, yakni Roynet Caballero. Untuk itu, selain berusaha memantapkan staminanya, Chris juga mohon dukungan serta doa dari segenap rakyat Indonesia. Iya, kalau Chris John, saya sudah lihat persiapannya waktu di Bali. Tapi kelihatannya lawannya ini berat ya. Karena ini mandatory, jadi harus ada ekstra latihan dari beliau. Dan harus hati-hati, karena pukulan mematikan dari Chris John kan belum kelihatan betul ya. Menggigit, tapi kalau bertahannya sudah terbukti. Calon lawan saya kali ini bisa dibilang salah satu yang cukup yang terberat ya buat saya. Makanya dari segi rekor, dari segi dilihat dari penampilan di rekaman pun dia mempunyai petinju yang bagus ya, yang punya rekor yang bagus juga. Makanya untuk kali ini kita benar-benar fokus untuk pertandingan. Ya, buat pemirsa Kabar Kabari juga seluruh masyarakat Indonesia ya, para fans saya mohon dukungan dan doanya. Mudah-mudahan saya masih bisa untuk mempertahankan gelar juara dunia tinju WBA ini. Doakan dan dukung saya. Saksikan nanti. Jika Chris John berlatih demi kesuksesan pertandingan tinjunya, maka lain halnya dengan Dewi Persik yang justru harus meninju seorang pemuda tidak dikenal lantaran telah lancang melakukan pelecehan terhadap Dewi di sebuah keramaian saat Dewi sedang diwawancara oleh media kemarin malam. Sebelum kejadian yang menggemparkan itu, Dewi sempat menanggapi pertanyaan media seputar status barunya sebagai janda muda. Weh, enak menikah dong, gila hari gini. Secara gitu kan habis goyang-goyang begini kan. Gimana dong, gak mungkin saya mau goyang Anda semuanya, saya kan goyangnya yang lain. Apa? Puasa enggak juga, ya jangan makan banyak cara. Banyak cara menuju Roma coy. Bagi Dewi dengan statusnya kini, ia tidak menutup peluang bagi laki-laki manapun yang memang mencintai dan dicintai Dewi untuk menjadi pasangan hidupnya di kemudian hari. Banyak dari om-om, kakek-kakek yang punya duit, dari anak-anak muda yang punya duit, nggak punya duit. Tapi saya nggak butuh itu ya, walaupun hidup butuh uang. Tapi buat saya cinta nomor 1. Kalau udah cinta, saya nggak mungkin cerai. Ketika disinggung mengenai kondisi psikisnya, Dewi mengaku meskipun sakit hati yang dideritanya begitu hebat lantaran kisah rumah tangga yang berujung miris, toh Dewi tidak akan sampai mempunyai perilaku menyimpang dengan menyukai sesama jenis. Wanita asal Jember, Jawa Timur ini menegaskan bahwa dirinya masih menginginkan pria sebagai pasangan hidupnya kelak. Tidak ada orang lain saat ini, yang ada cuma Gabriel dan dia. Udah jangan aneh-aneh lah, mentang-mentang aku janda, kalian tuh gosipin saya terus, capek.
Tanpa terasa 30 menit telah berlalu, saatnya saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali dengan kabar-kabari setiap hari Minggu, Senin dan Kamis, tentunya di saluran kembangan kita RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.